Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam materi faktorisasi bentuk aljabar. Pada kali ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A sama dengan 1. A itu adalah koefisien dari dari X kuadrat, berarti di sini nanti koefisien dari X kuadrat itu 1. Kemudian nanti akan kita faktorkan menjadi X tambah P kali X tambah Q. Jadi X kuadrat tambah BX tambah C itu akan sama dengan X tambah P kali X tambah Q. Di mana P dan Q adalah dua pasang angka yang ketika kita jumlahkan, dia akan sama dengan si B. B adalah koefisien dari X. Dan ketika kita kalikan, P kali Q itu akan sama nanti dengan si C. C adalah konstanta kita yang bisa bernilai positif atau negatif. Kita lihat pemahaman lebih lanjut melalui contoh. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang pertama, X kuadrat tambah 4X tambah 3. Jadi pada contoh yang pertama ini, A kita 1 ya. A itu adalah angka di depan si X kuadrat 1. Sedangkan B kita adalah 4 dan C kita adalah 3. Jadi tujuan kita nanti carilah dua pasang angka yang ketika dijumlahkan dia 4. Dan ketika dikalikan dia adalah 3. Jadi kita cari aja perkalian yang 3 itu ya berarti mungkin 1 kali 3, 3 kali 1, negatif 1 kali negatif 3, ataupun negatif 3 kali negatif 1. Karena jumlahnya positif 4 berarti kemungkinannya adalah 1 dengan 3. Jadi 1 tambah 3 adalah 4 dan 1 kali 3 yaitu juga 3. Jadi angka ini boleh terbalik ya, 1 mana yang di depan, mana yang di belakang. Berarti di sini kalau pada contoh 1 yang jadi P kita ini. Jadi P kita berapa? P kita adalah 1 dan Q kita yang ini. Q kita adalah 3. Jadi P dan Q boleh terbalik angkanya, itu sesuai kita aja. Jadi nanti soal yang X kuadrat tambah 4X tambah 3 bisa kita faktorkan menjadi X tambah P. Berarti X tambah 1 kali X tambah Q berarti X tambah 3. Jadi itulah jawaban untuk contoh 1. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Kita lanjutkan contoh 2, Y kuadrat kurang 9Y tambah 18. Yang harus kita ingat di sini mau X kuadrat, mau Y kuadrat, mau A kuadrat, mau P kuadrat itu terserah soal. Yang penting kita menyesuaikan saja. Di sini kalau pada soal yang ketiga nih, B kita yaitu negatif 9 dan C kita adalah 18. Jadi kita cari pasangan angka yang ketika dijumlahkan dia nanti negatif 9. Dan ketika kita kalikan dia adalah 18. Jadi silahkan kita coba masing-masing. Kita tahu 18 itu berapa kali berapa, mungkin bisa kita cek 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, dan juga bisa untuk negatif. Nah, sekarang kita cek. Katanya di sini kalau dijumlahkan dia negatif 9, berarti kemungkinannya yaitu negatif 3 kali negatif 6. Jadi inilah kemungkinan pasangan P dan Q yang ketika negatif 3 tambah negatif 6 itu pas ya, dijumlahkan negatif 9. Dan ketika kita kalikan negatif 3 kali negatif 6 memang positif 18. Jadi pada soal yang kedua, P kita itu negatif 3 dan Q kita negatif 6. Jadi pada soal yang kedua tadi, X tambah P berarti langsung aja karena dia negatif, berarti X kurang 3 kali X tambah Q. Maaf di sini Y ya. Soal kita Y, berarti di sini Y kurang 6. Jadi yang ini soal kita tadi Y kuadrat, berarti ini kita rubah ke Y. Jadi ini Y kurang 3 kali Y kurang 6. Jadi itulah jawaban untuk contoh 2. Kita lanjut contoh 3. Pada contoh 3, kita di sini menemukan B kita ini adalah positif 5 ya. Dan C kita adalah negatif 36. Caranya sama juga dengan contoh 2 tadi.
Kita cari pasangan angka yang ketika dijumlahkan dia adalah 5 dan ketika dikalikan dia adalah negatif 36. Jadi silahkan kita cek masing-masing yang perkalian yang menghasilkan negatif 36 itu bisa negatif 3 kali 12, negatif 4 kali 9, negatif 9 kali 4. Itu kita coba-coba aja. Yang penting ketika dijumlahkan dia positif 5. Jadi kemungkinannya yang ini. Ketika negatif 4 kali 9 itu negatif 36 ya. Negatif 4 kali 9 itu negatif 36. Dan ketika kita jumlahkan dia memang pas dia bahwa negatif 4 tambah 9 adalah positif 5. Jadi P kita di sini berarti negatif 4 dan Q kita adalah 9. Jadi jawaban untuk nomor 3 berarti kalau di sini A kuadrat berarti menjadi A tambah P ya. Berarti di sini menjadi A kurang 4. Kenapa kurang? Karena tadi P-nya negatif. Dikali A tambah Q. Berarti dikali A tambah 9. Jadi itulah jawaban untuk contoh 3. Kita lanjut contoh 4. Kita hapus dulu ini biar bisa nulis contoh 4. Nah, contoh 4 di sini menggunakan variabel P di mana P kuadrat kurang P kurang 56. Nah, mau kita faktorkan jadi berapa dia? Sekarang kita lihat. Kita lihat B kita yaitu nih, negatif P itu artinya negatif 1P ya. Berarti B kita adalah negatif 1. Dan C kita adalah negatif 56. Jadi ingat ya, B itu variabel dari X, dari Y, dari A, dari P. Dan C adalah konstanta. Berarti kita cari pasangan angka yang ketika dijumlahkan dia sama dengan negatif 1 dan ketika dikalikan dia sama dengan negatif 56. Kalau hasil kalinya negatif berarti kemungkinan salah satu angkanya adalah negatif. Jadi negatif 56 itu bisa saja 7 kali negatif 8, negatif 7 kali 8. Ini beberapa aja yang mungkin tidak diuraikan semuanya. Jadi kita pilih mana yang cocok. Ketika dijumlahkan dia negatif 1 berarti kemungkinannya yaitu 7 kali negatif 8. Dimana kalau kita lihat ini 7 kali negatif 8 itu negatif 56 cocok. Kemudian 7 tambah negatif 8 juga negatif 1. Jadi cocok. Jadi P kita yaitu 7 dan Q kita yaitu negatif 8. Ini karena variabelnya sama nggak usah ragu. Berarti P untuk contoh 4 berarti P tambah ini. P kita juga 7 ya. Kemudian P kurang 8. Jadi itulah faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C di mana A sama dengan 1. Intinya kita cari dua pasang angka P dan Q yang mana ketika dijumlahkan dia sama dengan si B dan ketika dikalikan dia sama dengan si C. Sekian pembahasan materi untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.